Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Desi Putri, mahasiswa Sistem Komputer Universitas Serang Raya dengan NIM 11323-001. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Keamanan dan Hukum Komputer yang berfokus pada metodologi respon insiden dan studi kasus pelanggaran data pada PT Banten Bersinar Terang. Langsung saja, apa itu respon awal? Secara pengertian, respon awal adalah tindakan darurat pertama yang cepat dan terukur pasca deteksi insiden. Di sini tujuannya bukan untuk mencegah masalah hingga tuntas, melainkan untuk menghentikan pendarahan digital. Fase ini berfokus membatasi ruang gerak penyerang dan mengamankan kondisi sistem sementara. Jadi analoginya begini, respon awal itu seperti tindakan P3K atau petugas ambulan di lokasi kecelakaan. Tugas mereka bukan melakukan operasi bedah di jalan raya, tapi memastikan luka pasien tidak makin parah dan denyut jantungnya stabil. Lalu dalam dunia IT, kita tidak langsung sibuk coding menyeluruh. Fokus kita adalah menyekat api agar tidak membrebet ke seluruh gedung jaringan. Kita ingin si penyerang tidak bisa bergerak lebih jauh lagi sambil kita mengunci kondisi sistem agar bukti-buktinya ini tidak hilang. Lalu, kegiatan utamanya meliputi melakukan wawancara dengan pelapor insiden, mengumpulkan data forentik seperti isi RAM dan data koneksi jaringan aktif sebelum sistem dimatikan, serta melakukan isolasi awal pada sistem yang terdampak. Di sini, prioritas kita ada 3. Pertama ini, mencegah penyebaran insiden. Yang kedua, menyelamatkan dan menjaga keseluruhan bukti digital krusial. Yang ketiga, meminimalkan dampak kerugian terhadap operasional bisnis. Urutan ini sangat sengaja dibuat karena pencegahan penyebaran ini adalah prioritas nomor 1 karena ingin menghentikan kerugian secara secepat mungkin. Selain itu, kita harus sangat hati-hati dengan bukti digital. Jangan sampai karena kita panik ingin memperbaiki sistem, kita malah menghapus log atau data yang bisa menunjukkan siapa pelakunya. Dan yang terakhir, kita harus sadar bahwa setiap menit, setiap down adalah kerugian finansial. Jadi, kita harus menyeimbangkan antar keamanan dan bagaimana agar bisnis kita kembali berjalan meski mungkin harus mode terbatas. Setelah kita memahami apa itu respon awal, tantangan berikutnya adalah insiden mana yang harus kita tangani lebih dulu. Tidak semua alarm yang berbunyi memerlukan tindakan panik yang sama. Nah, di slide ini, saya akan membagi insiden ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama, kritis dan non-kritis. Kategori pertama adalah respon segera atau kritis. Ini adalah kondisi yang mengancam operasional utama atau kerahasiaan data skala besar. Contohnya, di sini 1, serangan ransomware aktif, yaitu proses enkripsi massal pada server database utama. Yang kedua, eksfiltrasi data, yaitu pencurian data nasabah melalui celah aplikasi web. Bayangkan kategori kritis ini sebagai serangan jantung pada organisasi. Jika ransomware sedang aktif mencuri database utama, maka seluruh layanan perusahaan bisa berhenti total dalam hitungan detik. Kita berpacu dengan waktu sebelum dan seluruh data menjadi tidak bisa diakses. Begitu juga dengan data breach. Jika data sensitif nasabah sedang disedot keluar, ini bukan lagi masalah teknis semata, tapi masalah hukum dan reputasi besar. Respon untuk kasus ini harus instan, melibatkan tim ahli, dan seringkali memerlukan keputusan manajemen tingkat atas. Dan kategori kedua adalah respon tidak segera atau non-kritis. Di sini ancaman biasanya sudah tertangani otomatis atau ruang lingkupnya sangat terbatas. Contohnya infeksi malware toleransi, yaitu satu perangkat staff terinfeksi malware risiko rendah, tapi diputus koneksinya secara otomatis oleh antivirus. Dan kedua, serangan brute force gagal, ribuan percobaan login yang berhasil diblokir otomatis oleh firewall. Nah, berbeda dengan kategori sebelumnya, kasus non-kritis ini
Ibarat luka goresan, mengapa disebut tidak segera? Karena sistem pertahanan kita seperti antivirus atau firewall ini sudah bekerja sesuai fungsinya. Jika satu laptop staff terkena malware tapi mudah diisolasi oleh sistem, ancamannya ini tidak akan menyebar ke server lain. Kita punya waktu untuk meneliti nanti tanpa harus menghentikan seluruh operasi perusahaannya. Begitu juga dengan brute force yang gagal. Selama firewall kita berhasil memblokir IP penyerang, akun kita masih aman. Kita tidak perlu mencatatnya dan tidak perlu melakukan tindakan darurat skala. Lanjut, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang teori yang sudah kita bahas tadi, saya akan membedah sebuah studi kasus pada PT Banten Bersinar Terang. Di sini saya akan melihat bagaimana sebuah insiden berkembang dari sekedar anomali trafik hingga menjadi kebocoran data skala besar dan bagaimana penting respon awal yang tepat waktu. Mari kita perhatikan timeline kejadian. Di sini kronologi insiden pada tanggal 24 Januari lalu. Insiden ini terjadi sangat cepat, hanya dalam hitungan jam. Pada pukul 7.30 di sini terdeteksi lonjakan trafik database sebesar 400%. Kemudian pukul 8 akun admin cadangan diakses dari IP asing dan 15 menit kemudian WFA ini mendeteksi pola serangan SQL injection. Nah, di fase ini sebenarnya sistem sudah memberikan sinyal bahaya. Lonjakan trafiknya tadi kan udah 400%. Ini adalah anomali besar, artinya ada penarikan data masif. Penyerangan masuk menggunakan pintu belakang, yaitu akun admin cadangan yang mungkin proteksinya lebih lemah, lalu mencoba mengungkit perintah berbahaya lewat celah SQL injection untuk menguras isi database. Lalu pada pukul 8.45 mulai muncul 1.200 keluhan nasabah terkait saldo hilang dan PIN ditolak. Puncaknya pada pukul 10 terjadi eskalasi di mana 152.000 data sensitif seperti NIK dan HASPIN terekspos. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pendarahan digital yang sudah tidak terkendali. Keseluruhan nasabah adalah indikasi bahwa penyerangan bukan cuma mengambil data, tetapi sudah memanipulasi saldo. Angka 152.000 data yang bocor ini mengonfirmasi bahwa insiden kategori krisis karena menyangkut data pribadi PII dalam skala besar. Nah, respon akhir pada pukul 12, tim CSIRT Computer Security Incident Response Team resmi diaktifkan. Di sini kita perhatikan ada jeda waktu sekitar 4-5 jam dari deteksi pertama hingga tim ahli bergerak. Dalam dunia keamanan cyber, waktu 4 jam itu sangat lama. Seandainya respon awal dilakukan tepat pada waktu 7.30 atau jam 8. Misal adalah mengisolasi IP penyerangan atau mematikan sementara akses admin cadangan, mungkin eskalasi dapat 152.000 record ini bisa dicegah. Setelah membahas kronologi kejadian, sekarang saya akan membedah kerusakan tersebut menggunakan parameter CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Dalam kasus PT Banten Bersinar Terang, saya bisa melihat bahwa ketiga pilar ini mengalami dampak sangat serius. Pertama, pilar kerahasiaan ini telah dilanggar. Sebanyak 152.000 data pribadi nasabah yang mencakup nama, NIK, email, hingga HASPIN telah dicuri melalui proses ekspilasi. Data ini bahkan ditemukan sudah dipasarkan di form gelap berbahasa Rusia. Pelanggaran kerahasiaan ini adalah kondisi di mana data sensitif jatuh ke tangan yang tidak berhak. Yang paling mengkhawatirkan di sini bukan hanya hilang data, tapi fakta bahwa pencurian ini atau phishing yang menargetkan nasabah secara personal. Analisis C yang kedua yaitu integrity atau integritas. Pilar integritas juga dilanggar. Ditemukan saldo dompet digital nasabah berkurang tanpa adanya transaksi yang sah.
Selain itu, sistem menolak PIN nasabah karena datanya telah diubah atau dirusak oleh penyerang. Dalam dunia perbankan atau finance, integritas ini adalah harga mati karena berarti data harus tepat akurat dan tidak berubah tanpa izin. Ketika penyerang bisa memanipulasi di saldo dan mengubah PIN, artinya ini mereka sudah memiliki kontrol penuh atas database. Ini adalah tingkat kerusakan yang paling fatal karena merusak kepercayaan nasabah terhadap validasi data sistem kita. C yang terakhir di sini, pilar kesediaan atau availability terganggu. Layanan operasional lumpuh akibat lonjakan trafik sebesar 400% yang menyebabkan 1.200 nasabah tidak bisa melakukan login di jam pertama kejadian. Meskipun fokus utama penyerangan adalah mencuri data, namun aktivitas mereka ini menyebabkan efek samping berupa denial of service. Lonjakan trafik 400% ini kemungkinan besar berasal dari proses penarikan data besar yang memakan bandwidth server sehingga nasabah asli justru tertahan dan tidak bisa mengakses layanan aplikasi. Setelah kita melihat dampak melalui CA tadi, muncul pertanyaan, dari mana kita tahu semua ini terjadi? Dalam forensik digital, kita tidak hanya mengandalkan satu sumber. Di sini saya menyusun matriks deteksi yang menunjukkan 4 sensor utama yang berhasil mengidentifikasi serangan ini. Sensor yang pertama ada network monitoring. Pada pukul 7.30, sistem mendeteksi anomali lonjakan trafik menunjukkan server database utama hingga 400%. Ini adalah alarm pertama. Nah, secara otomatis sistem melihat ada pipa data mendadak penuh. Dalam kondisi normal, trafik ke database harusnya stabil. Lonjakan 400% tadi adalah indikator kuat adanya pengiriman data besar-besaran keluar jaringan, atau yang kita sebut sebagai data exfiltrator. Nah, sensor yang kedua ada WFA. Pada pukul 8.15, WFA mengeluarkan alarm darurat serangan SQL injection pada endpoint login dari IP yang ini. Jika network monitoring mendeteksi volume data, WFA mendeteksi jenis serangannya. Di sini kita tahu bahwa penyerangan mencoba mengeksploitasi celah pada fitur login. Mereka mencoba mengungkit perintah ilegal untuk membypass otoritas. WFA ini berhasil mencatat alamat IP pelaku yang menjadi bukti forensik awal yang sangat berbahaya. Nah, sensor yang ketiga di sini bersifat manual, yaitu laporan penggunaan pada pukul 8.45. Di sini terdeteksi melalui 1.200 keluhan nasabah terkait saldo hilang dan kegagalan sistem mengenali PIN. Nah, ini adalah deteksi di sisi operasional. Meskipun sistem otomatis sudah berbunyi sejak tadi, laporan dari nasabah memberikan konfigurasi nyata bahwa serangan ini sudah berhasil menembus pertahanan dan dampak langsung pada data finalisasi. 1.200 keluhan yang tadi dalam waktu singkat menunjukkan serangan ini bersifat masif dalam dan terstruktur. Terakhir di sini melalui audit keamanan pada pukul 9.30 dilakukan analisis log database. Ditemukan adanya login dari akun administrator cadangan yang telah nonaktif sejak atau selama 3 bulan. Ini adalah temuan forensik yang paling mengungkapkan modus pelaku. Penyerangan yang terjadi tidak hanya menggunakan celah SQL, tapi mereka berhasil menemukan kunci cadangan, yaitu akun admin yang sudah tidak lama dipakai. Nah, ini tuh menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen akun di perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke tahapan tindakan fisik yang paling kritis, yaitu evakuasi bukti. Dalam dunia forensik digital ada aturan emas yang disebut dengan order of volatility. Kita ini harus mengambil data yang paling mudah hingga terlebih dahulu sebelum data tersebut musnah selama saat arus listrik diputus oleh sistem di restart. Nah, yang pertama, mencatat establishing connection ke IP eksternal penyerangan.
melalui data RAM. Di sini kita bisa melihat secara real time kemana data kita sedang dikirim. Kita langsung mencabut kabelan atau mematikan server. Kita akan kehilangan bukti komunikasi aktif ini. IP ini adalah jejak digital paling kuat untuk melacak asal serangan. Kedua, mengidentifikasi skrip eksfiltrasi atau malware asing yang sedang beroperasi di latar belakang. Nah, banyak malware modern bersifat fileless, artinya mereka hanya hidup di dalam memori RAM dan tidak meninggalkan jejak di hard disk. Dengan mengambil data proses yang sedang berjalan, kita bisa menangkap pelaku yang sedang bekerja di balik layar, meskipun mereka mencoba bersembunyi dari text manager biasa. Yang ketiga, membuktikan secara real time dari akun admin cadangan yang sudah dieksploitasi. Di slide sebelumnya tentang akun admin yang nonaktif selama 3 bulan, di fase ini membuktikan secara forensik bahwa akun tersebut memang sedang digunakan secara ilegal. Kita bisa melihat dari mana sisi tersebut berasal dan perintah apa saja yang sedang mereka jalankan di dalam sistem. Yang terakhir, melakukan rundown untuk menangkap sistem query SQL injection, clear text password, atau buffer data nasabah sebelum di-encrypt. Nah, ini adalah bagian yang paling berharga. Di dalam RAM tadi, kita seringkali menemukan data dalam bentuk mentah. Ini bisa melihat kode SQL jahat yang diketikkan penyerangan atau bahkan password yang belum terenkripsi. Ini adalah potongan akhir dari puzzle yang dibutuhkan untuk memahami bagaimana sistem ditembus. Setelah kita berhasil mengevakuasi bukti volatil dari RAM tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan serangan balik yang terukur. Di slide ini, saya merumuskan strategi evakuasi yang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu containment, forensik, dan coordination di erasure. Nah, proteksi pertama ini adalah stop the bleed. Kita harus menghentikan arus keluar data secara instan untuk mencegah sisa data nasabah lain ikut tercuri. Nah, dalam kasus PT Banten Bersinar Terang, kita melakukan tindakan bedah darurat, langsung memblokir IP penyerang, menonaktifkan endpoint API yang rentan terhadap SQL injection, dan mengisolasi server database dari akses publik. Kita juga mematikan sesi admin bodong yang digunakan pelaku. Intinya, kita memutus akses si pencuri saat mereka masih berada di dalam rumah kita. Yang kedua, preparation. Kita menjadi integritas log forensik dan jejak digital pelaku agar tetap utuh untuk keuntungan identifikasi pilihan berwajib. Seringkali karena pihak ingin sistem segera up, tim IT ini melakukan kesalahan dalam menghapus data atau menginstal ulang sistem secara terburu-buru. Di sini kita memastikan jejak kaki digital ini mulai dari log WFA hingga rekaman memori RAM tadi, disimpan dengan aman. Bukti inilah yang nantinya akan dibawa ke ranah hukum untuk proses penuntutan. Yang terakhir ada trust and completion. Kita harus menghindari sanksi hukum privat data melalui pelaporan yang transparan dan melakukan riset paksa kredensial secara massal. Sesuai dengan regulasi pelindungan data pribadi UU PDP, perusahaan wajib melaporkan adanya kebocoran data. Kita tidak boleh menutup-nutupi insiden ini. Dengan melapor otoritas dan memberikan notifikasi jujur kepada nasabah, kita justru menjaga reputasi jangka panjang. Langkah teknis penutupnya adalah melakukan reset PIN dan password bagi seluruh nasabah untuk memastikan akun mereka kembali aman. Nah, sebagai penutup, insiden pada PT Banten Bersinar Terang mengajarkan kita bahwa teknologi pertahanan saja tidak cukup. Kita butuh kecepatan respon, ketelitian dalam menjaga bukti, dan transparansi dalam komunikasi bisnis.
Respon awal yang tepat bukan hanya menyelamatkan data, tapi menyelamatkan masa depan perusahaan itu sendiri. Saya Auratia Putri, mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.